mengapa harus menggunakan ampas kopi dan ampas padi sebagai pembuatan briket? Karena jumlah ampas kopi begitu banyak ditemukan pada daerah kita ini yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dari hasil pembuangan ampas kopi yang sembarangan tersebut yang mengeluarkan CH4 atau gas metana ke lingkungan. Karena mayoritas di daerah kita ini memakan beras yang mengakibatkan dihasilkannya sekap padi yang berjumlah banyak setiap harinya tanpa dilakukan proses pengolahan selanjutnya. Karena sebagian besar masyarakat menganggap sekap padi tersebut tidak bermanfaat dan bernilai ekonomis. Oleh karena itu, maka untuk mengurangi tercemarnya lingkungan, kami menggunakan kedua bahan tersebut untuk pembuatan briket, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ampas kopi dan dapat meningkatkan nilai ekonomis dengan menggunakan sisa ampas padi yang dibuang begitu saja. Selanjutnya, apa fungsi dari pembuatan briket tersebut? Satu, sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan pada industri, home industri, rumah makan, rumah tangga, dan lain-lain. Kedua, dapat menghemat. Ketiga, bernilai ekonomis. Dan yang terakhir, dapat mengurangi sampah karena bahan baku yang kita gunakan sendiri ialah biomasa seperti ampas kopi dan ampas padi, dan lain-lain. Sekam padi yang dijemur selama seminggu untuk menghilangkan kadar air yang terkandung di dalamnya. Ampas kopi juga dijemur selama seminggu untuk menghilangkan kadar air yang terkandung di dalamnya. Tepung kanji digunakan untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan baku. Air, wajan, baskom. Langkah yang pertama itu kita akan mencampurkan tepung kanji dan air. Nah, tepung kanji dan air ini kita aduk sampai merata. Kemudian kita panaskan di atas kompor sampai mengental. Dan kita aduk-aduk dengan api kecil aja sampai benar-benar mengental. Sekam padi yang telah dijemur selama 1 minggu dibakar sampai warna kehitaman. Ampas kopi yang sudah dilakukan proses pengeringan dihaluskan menggunakan blender sampai menjadi serbuk dan dicampurkan dengan sekam padi yang sudah dilakukan proses karbonisasi. Tujuan dilakukannya proses karbonisasi ini adalah untuk menaikkan nilai kalor sehingga pada proses pembakaran terjadi proses pembakaran yang sempurna dan sedikit asap. Dan kemudian setelah dilakukan proses pencampuran, dilakukan proses penambahan lem kanji dengan takaran 2:1 dan kemudian diaduk sampai dengan merata. Setelah semua bahan tercampur, lalu diaduk hingga rata dan dicetak. Di dalam cetakan ditekan-tekan sampai menjadi padat. Setelah dicetak, dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari selama seminggu. Setelah dikeringkan selama seminggu, dilakukanlah proses pembakaran.